Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita melanjutkan kajian daras kita mempelajari ilmu nahwu dari buku yang berjudul Nahwu Aplikatif atau An-Nahwu At-Tatbiqi karya dari Syekh Dr. Khalid Abdul Aziz Hafizahullahu Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih di dalam bingkai tawadhi' isim yang i'rabnya itu mengikuti isim sebelumnya. Pembahasan kita masih seputar na'at. Namun tentunya sebelum kita lanjutkan, tak lupa selawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kita sampai di pembahasan pembahasan apa? Ini sudah ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan berikutnya berarti at-taqsim as-sani lin na'at. Pembagian kedua terkait tentang na'at. Yanqasimu bi'atibari lafzihi ila mufradin wa jumlatin wa shibahi jumlatin. Jadi na'at ketika ditinjau dari segi lafaznya itu dia terbagi kepada mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Apa itu na'at mufrad? An-na'tu al-mufradu wa ma laysa jumlatan wala shibaha jumlatin. Ini seperti ta'rif di pembahasan khobar. Lebih tepatnya di pembagian khobar. Karena khobar itu ada yang mufrad dan ada yang ghairu mufrad. Khobar mufrad itu ma laysa jumlah wala shibaha jumlah. Nah, di na'at pun juga demikian. Jadi kita menempatkan setiap mustalahat itu berdasarkan pembahasannya. Tidak bisa dicampur adukan. Karena memiliki ketentuan yang berbeda. Meskipun istilah ta'rifnya atau istilahnya sama, ya ini menggunakan diksi mufrad. Taib. Nah, naat mufrad itu bagaimana? Naat mufrad itu kan bukan kalimat, bukan simbol jumlah. Seperti hadza rajulun mujtahidun. Ini berbeda dengan pembagian naat di awal pada pembahasan di pertemuan lalu, yakni naat hakiki dan naat sababi. Itu berbeda. Kalau ini ketika naat ditinjau dari lafalnya, ditinjau dari apa? Dari lafalnya. Nah, maka kita lihat di sini hadza rajulun mujtahidun yang menjadi naatnya adalah mujtahidun. Ya, karena dia bukan jumlah dan simbol jumlah. Hadza rajulani mujtahidani mujtahidani. Nah, kalau ditinjau dari segi adat dia musanna, tapi tetap dikatakan mufrad karena memang dia bukanlah jumlah dan bukan simbol jumlah. Kemudian haula'i rijalun mujtahiduna mujtahiduna. Nah, jamak dia padahal. Tapi tetap tergolong naat yang mufrad. Fakulun min mujtahidin wa mujtahidan wa berarti ini fakulun min maka setiap dari mujtahidun mujtahidani wa mujtahiduna ini adalah na'tun mufradun. Na'tun mufradun, ya. Kenapa?
li'annahu laisa jumlah wala syibaha jumlah. Kemudian yang kedua adalah an-na'tu al-jumlatu. Na'at jumlah. Na'at jumlah berarti dia berupa kalimat. Nah, ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui agar kita nantinya bisa menentukan kalimat tersebut dia posisinya sebagai naat untuk kata sebelumnya. Ya, ini diantaranya adalah jumlah yang terletak setelah isim nakiroh. Begitu itu kaidahnya ya. Nah, an-na'at al-jumlah wa huwa naw'ani. Nah, ya, dia terbagi menjadi dua. Ya iya no. Jumlah kan ada dua di dalam bahasa Arab. Model penyusunan kalimat itu. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, wa yushtaratu fil man'uti bil jumlati ay yakuna nakiratan. Oke, ya. Dan dipersyaratkan pada man'ut itu, man'ut yang naatnya adalah khobar jumlah. Baik, afwan, khobar. Bukan khobar ya, tapi naat yang naatnya itu adalah jumlah. Baik jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Maka pastikan man'utnya itu adalah nakirah. Sifat atau bentuknya nakirah. Nah, berarti seperti yang tadi saya katakan bahwasanya setiap jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah terletak setelah isim nakirah maka jangan pernah diragukan kalau jumlah tersebut menjadi naat untuk isim nakirah tersebut ya. Wa an takuna al jumlatu mustamilatan. Nah, jumlah yang terletak setelah isim nakirah itu mustamilatan. Dia harus apa? Mencakup mencakup meliputi atas apa? Ala domirin atas domir yang mengikatnya dengan si man'ut. Yang mengikat kalimat tersebut, haknya di sini, haknya kembali kepada jumlah. Jadi, yang mengikat si jumlah bil man'ut dengan man'ut si isim nakirah yang terletak sebelum sebelumnya. Ya, nah, gitu. Yerbut, yerbutuha. Nah, ya. Atau yerbit, robato yerbitu. Nah, ya. Robato yerbitu, yerbituha. Harus mencakup ya, domir yang mengikatnya dengan si manfaat. Contohnya bagaimana? Kita lihat contohnya teman-teman semua ya. Nah, ini kaidahnya masyhur nih. Al-qaidah al-masyhurah al-jumalu ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwalun. Setiap kalimat yang terletak setelah nakirah dihukumi sebagai sifat atau naat bagi si isim nakirah tersebut. Wa ba'dal ma'arif dan setiap jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang terletak setelah isim ma'rifat dihukumi sebagai hal. Ini kaidah. Nah, contoh di sini adalah hadza rajulun thawbuhu nazifun. Ya. Thawbuhu nazifun. Lihat baik-baik. Dia jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Sebelumnya apa? Rajulun. Nakirah ya. Rajulun nakirah. Tuh. Hadza rajulun mubtada khobar. Kemudian ada kalimat lagi mubtada khobar thawbuhu nazifun. Maka kalimat thawbuhu nazifun itu menjadi naat untuk lafal rajul. Nah, di dalam kalimat tersebut ada domir yang mengikat dan kembali kepada si rajul yakni hu. Domir yang nempel kepada lafal saub. Gitu bajunya bersih. Ini adalah laki-laki yang bajunya bersih. Itu. Ya, nah. Thawbuhu mubtada'un marfu'un al-ha'u fi mahali jarin mudhafun ilaihi nazifun khabarun marfu'un wal jumlatul ismiyatu thawbuhu nazifun fi mahali raf'in. Nah, kita katakan begitu. Ya, jumlah thawbuhu nazifun ini kan menjadi naat, mengikuti dong. Ya, tapi kita tidak katakan marfu karena kan dia jumlah berarti fi mahali mahalnya mengikuti
i'rab si rojul gitu kan dia tabi ya. Nah, karena rojul ini sebagai khobar kan rofa berarti saubuhu nazifun fi mahali raf'in ya na'tun li rojul sebagai naat untuk rojul gitu ya. Nah, ini kita katakan al jumlatu huna fi mahali raf'in li'anna al man'uta marfu. Karena man'utnya itu adalah marfu ya. Kemudian berikutnya ra'aitu rajulan. Nah, saubuhu nazifun. Kalimatnya sama aja saubuhu nazifun, tapi dia menjadi naat untuk si rajulan yang nasab. Maka jumlah saubuhu nazifun fi mahali nasbin. Gampang ya. Nah, na'tun li rajul. Marartu bi rajulin. Nah, rajulin tuh. Rajulin. Saubuhu nazifun. Saubuhu nazifun ini pada mahal jar lah dia. Gitu. Jumlah ismiyah fi mahali jari ma'tunir rajul. Kemudian ra'aitu rajulan yu'allimu an-nasa. Ini jumlah fi'liyah yu'allimu an-nasa. يعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو الناس مفعول به منصوب والجملة الفعلية يعلم الناس في محل نصب pada mahal nasab. Kenapa? Karena dia mengikuti rajulan yang dia itu nasab sebagai maf'ul bih rajulan di sini. Ra'aitu rajulan ra'a fi'lun madin mabniun 'ala sukun ya. Litisalihi bi dhamirin mutaharrikin wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu. Rajulan maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu 'ala akhirih selesai ya. Kita masuk ke pembagian ketiga. Na'at adalah sibul jumlah. Nah, dia nau'ani karena sibul jumlah ini kan ada dua ya, yakni apa? Zorof gitu. Dan juga jar majrur ya. Oke. In waqa'a syibhul jumlati. Jika syibhul jumlah waqa'a terletak ba'da nakiratin setelah isim nakirah kana muta'alliqan maka si jar majrur atau syibhul jumlah yakni si zorof maupun jar majrur itu dia bermuta'alliq bimahzuf dengan yang dihapus sebagai na'at lihadihin nakirati untuk isim nakirah tersebut. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, silahkan dibuka kembali bukunya Ta'alluq al-jar wal majrur, yakni ta'alluq zaraf ya, ta'alluq zaraf gitu. Nah, ya, atau ta'alluqnya syibhul jumlah. Jadi zorof dan jar majrur selalu bermuta'alliq sebab dia memiliki ta'alluq apa itu? Ikatan, keterkaitan. Dia tak bisa berdiri sendiri. Loh, kenapa? Ada yang mengatakan bisa saja khobar jadi atau bisa saja jar majrur, zorof, yakni dalam kata lain sibul jumlah bisa langsung menjadi khobar tanpa harus dita'alluqkan kepada sesuatu yang dihapus. Bisa itu pendapat kufah. Nah, jadi yang seperti ini yang dimana sibul jumlah baik zorof maupun jar majrur memiliki ta'alluq itu adalah pendapat Basrah. Dan itulah yang diunggulkan oleh para ulama nahwu. Dan kita pun juga sama ya. Nah, kita ikuti. Ya itu teman-teman ya. Kita tebalkan dulu. Nah, kita lihat langsung azaraf yang zaraf nih. Fauqal maktabi. Setelahnya atau sebelumnya ada kitaban. Kitaban di sini isim nakirah ya. Kitaban di situ adalah isim nakirah. Maka kita ambil yang fauqal maktabi. Fauqal kan zaraf. Nah, mabni alal fathi fi mahali nasbin. Ya, zarfiyah ala zarfiyah. Fauqa di situ ya. Wa huwa mudhaf. Al-maktabi mudhafun ilahi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Itu ya. Atau fauqa zarfu makanin mansubun. Di sini dikatakan berarti dia mu'rab. Fauqa zarfu makanin mansubun. Nah, ya. Gitu.
Nah, maka di sini kita lihat wasyibuhul jumlah keseluruhan kita irab fauqanya fauqal maktabi muta'alliqun bi mahzufin na'at ya li kitaban yang hadir tiga orang nih insyaallah. Al jar wal majruru contohnya ra'aitu ta'iran fil qafas. Paham ya? Fil qafas jar majrur. Fil qafas jarun wa majrurun muta'alliq bi mahdhuf na'at ta'iran. Taib ya. Wa qad ijtama'a an-na'tu bil mufradi wal jumlah. Nah, terkadang sungguh telah ijtama'a berkumpul na'at yang mufrad dan juga jumlah wasyibul jumlah dan juga yang wasyibihil jumlah bil mufradi wal jumlati wa syibhil jumlati liman uti wahid. Nah, untuk man'ut yang satu fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini masyaallah di surah Ghafir ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna. Coba kita lihat. Wa qala rajulun. Rajulun jadi apa rajulun? Man'ut. Mu'minun min ali fir'auna. Nah, ya. Rajul bukan rajulun, rajulun jadi man'ut. Hah? Yang mana nih? Hah? Nah, mukmin jadi naat. Jadi si rajulun jadi man'ut, mun'id, mukmin jadi mukmin jadi naat. Nah, Ustaz. Tapi naat apa? Min Naat kan ada tiga tuh, mufrad, jumlah atau mufrad, sebuah Ustaz. jumlah, mufrad betul ya. Min ali Fir'aun. Min ali Fir'aun al jar wal majrur yang bermuta'alliq bi mahzuf naat sani, naat kedua gitu ya. Nah, kemudian yaktumu imanahu jumlah. Ya, nah, jumlah jumlah filia pada mahal apa? Pada mahal rofa. Naat ketiga untuk rojul karena rojul rofa maka yaktumu imanahu itu rofa pula mahalnya ya. Ustaz, Naat Ustaz. ya. Ustaz nih tadi yang mahzub ini Ustaz yang macam ra'a itu kitaban Kembali fauqa. ke ta'aluk, pembahasan ta'aluk. Kalau ditanyakan takdirnya apa ya, agar kita tidak mengulangi kembali pembahasan dan pelajaran yang sudah kita pernah bahas. Gitu. Ustaz, kitabannya kan ada Ustaz. Kenapa dibilang mahzub Ustaz? Apa? Kitabannya kan ada Ustaz. Kau bilang Ingat bimahzub. kembali jar majrur itu selalu bertakluk kepada fiil atau yang semakna dengan fiil. Jar majrur sama zorof gitu. Ya, yakni dalam kata lain secara umum adalah syibul jumlah gitu. Makanya kalau ada fiil maka ta'aluknya kepada fiil yang ada di lafal tersebut. Begitu. Nah, tapi di sebelumnya. Tapi apakah bisa jauh banget ta'aluknya ke kola? Gitu. Sampai sini bisa difahami? Enggak Ustaz, ini Ustaz yang anak tanyakan nih Mhm. bimahzupin nak tinil kitaban. Jadi anak pikir kan kitabannya ada kok dibilang mahzub gitu Ustaz. Itu yang anda enggak ngertinya itu Ustaz. Kan dia muta'alik, terikat dia dengan sesuatu yang mana nih? Apa antum coba Yang contohnya mana contoh tadi? yang sebelumnya Ustaz. Hah? Roa itu kitaban faukal maktabi itu Ustaz. Kan dibilang eh zorofnya itu kan bimahzufin natin kitaban itu kan Ustaz. Mhm, mhm, Saya mhm. bingungnya kitaban itu kan ada kok dibilang bimahzufin gitu Ustaz. Ya kan kitaban man'utnya. Iya, nah Ustaz. Jadi dia muta'aliknya bukan kepada man'ut, kepada na'at. Jadi na'at itu yang dihapus. Bisa difahami? Halo? Belum Ustaz, belum Ustaz. Kenapa belum dipahami coba? Hah? Kitab Enggak, itu kan man'ut. anak gini. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Kitab di sini man'ut atau Ya, na'at? Kita bedakan. Man'ut sama na'at beda loh. Ya, Man Ustaz, man'ut man'ut. ya. Oke. Ya, Udah, kita buang tuh man'ut. Berarti kita bahas ya. na'at. Na'atnya mana? Fauqal maktabi. Tapi dia tidak 100% menjadi na'at. Ingat baik-baik. Jar majrur, zorof, dia harus berta'aluk. Nah, berarti ta'aluknya itulah yang menjadi na'at untuk kita. Ada nggak na'atnya? Oh,
iya, Kan saya iya, bilang iya. tadi jar majrur, zorof dipegang baik-baik kayak dah ini tulis, 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 tulis. Simbol jumlah selalu butuh atau selalu berta'aluk gitu. Dan ta'aluknya itulah yang selalu dihapus baik dalam bab khobar. Jadi itu aja yang dibikin sulit sama pembelajar. Nah, ya. Nah, di bab khobar pun juga sama. Begitu. Anak fil baiti gitu. Ana fil baiti. Fil baiti kalau menurut orang Kufah ya bisa 100% jadi khobarnya si Ana. Tapi secara basroh dan pendapat yang diunggulkan dia nggak bisa. Jar majrur harus berta'aluk, nggak bisa langsung berdiri sendiri begitu. Dan ta'aluknya itu kepada fiil atau yang semakna dengan fiil. Semakna dengan fiil kan kita udah pernah bahas. Isim-isim yang bermakna fiil. Ya. Oke. Nah, jadi pahami sampai sini? Jadi ada istilah tidak murni naat gitu ya Ustaz ya. Yang Kalau tadi mazhab sudah itu. saya katakan itu pendapat Basroh, ya. Nah, sebagai jadi maksudnya itu simbol jumlah yang berta'aluk. Dan walaupun pendapat Basroh itu yang diunggulkan dalam nahwu. Siapa yang mengunggulkan? Bukan kita, ulama nahwu. Kita mah taklid sama ulama nahwu. Gitu. Sampai sini bisa difahami? Boleh tanya satu lagi Ustaz. Ya, silahkan. Tadi Ustaz yang itu rajulan saubuhu nazifun. Oke. Itu habis itu maratu birajulin saubuhu juga Ustaz. Ya Sama-sama iya, saubuhunya. saubuhu juga. Kan dia jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Oh, mubtada Mubtada khobar rofa Ustaz. kan? Rofa. Nampak. Nah, Ustaz. Gitu. Jadi yang ngikut itu mahalnya, bukan i'rab dari si mubtadanya. Gitu. Paham Nah, sampai sini nah, ya? Jadi nah, saubuhu Ustaz. Nah. nazifun ini kita katakan fi mahali jarin. Mahalnya ngikut si i'rabnya rojul. Gitu. Kalau saubuhunya mah tetap rofa karena posisi sebagai mubtada. Itu. Nggak ada mubtada kasroh. Itu. Nah, ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Atas nama fa'il aja fa'il nggak ada yang kasroh. Nah, fa'il nggak ada yang kasroh. Atau ada pun nanti kasroh karena terletak setelah huruf jarnya tambahan. Seperti dalam ayat wakafa billahi syahida. Nah, wakafa billahi billahi. Ya, ismul jalalah di sana itu majrurun secara lafaz, tapi marfu secara mahal. Itu karena huruf jarbanya di situ adalah silatan wa taukid. Arti lain adalah zaidah tambahan. Tapi karena kita mengirap ayat Al-Qur'an yang zaidah atau tambahan-tambahan itu huruf jarnya kita irap dia silatan wa taukidan. Seperti itu. Ya. Ilahuna hal fahimtum? Baik, Ustaz. Baik. Syaratun na'at, syarat na'at. Ishtaratu fin na'at ya yakuna mushtaqan. Na'at itu harus mushtaq. Mushtaq itu lawan dari jamid. Mushtaq itu isim yang muncul di tasrif istilahi, kaitan dengan ilmu sorof ya. Au muawwalan bil mushtaq. Nah, ini penting juga. Atau yang ditakwil kepada mushtaq. Ditakwil dia kepada mushtaq gitu. Ingat sesuatu yang ditakwil karena ada korina, ada indikator gitu. Jadi nggak semua kelihatan secara zahirnya dia adalah jamid, main di takwil-takwil aja ke mushtaq. Nanti kita akan lihat ya. Nah. Al-mushtaqat allati yun'at biha. Nah, mushtaqat yang mana dia bisa dinaati dengannya. Maksudnya bisa jadi naat gitu. Yang pertama adalah isim fa'il ya. Jelas lah isim fa'il kan dia ada di dalam tasrif, tasrif istilahi. Gitu. Contoh marartu bi rajulin alimin. Maka alimin di situ adalah naat ya. Alimin adalah naat. Naat untuk siapa? Naat untuk siapa? Rajulin. Rajul ya. Naat apa dia? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Mufrad ya. Kemudian ada ismul maf'ul, masyhur, wazan maf'ul gitu. As-sifat musyabahah sifat dari karim. Ini kan dari fiil yang sulasi mujarad bab 5 karuma. Nah, karuma faula yaf'ulu karuma yakrumu. Nah, karim. Kemudian ismu tafdil ya afdol
begitu. Nah, di sini kenapa afdola mamnu minas sorof ya, mamnu minas sorof. Dia jadi naat untuk rojul ya, dia majrur tapi sesuai dengan tandanya gitu. Tandanya menyesuaikan bentuknya gitu. Karena dia adalah mamnu minas sorof, maka tanda jarnya fathah gitu. Kemudian yang kelima adalah siyag al-mubalaghah, bentuk ya mubalaghah. Manna gitu. Manna. Kemudian yang al-muawwalu bil mushtaq asya ahamuha mayali. Nah, ya. Oke. Zu allati bimakna sahib. Ini kan dicontohkan oleh Syekh Dr. Fani Ambadi Abdul Rahim rahimahullah di kitab Turusul Lughah. Wa furu'uha dan cabangnya dari zu adalah zawa, zawu, zatu. Nah, kalau yang belajar Rasulullah jilid 2 di awal-awal itu, nah ketemu nih. Kita kan taunya kalau ngaji jurumiyah aja, zu aja ketika rofa ya kan, karena dia al asma al khamsah. Atau kalau ngaji mutamimal ajurumiyah al asma sittah ya, masuk ke al asma sittah karena ketambahan lafal hanu. Nah, Nah, zu untuk yang rofa, kalau nasab za dengan alif, kalau jer dengan ya zi gitu. Tapi itu untuk yang mufrad muzakkar. Nanti ada yang zawa, ada yang zawu, ada yang zatu. Zawu untuk yang jamak muzakkar, zatu untuk yang jamak muannas, zawa untuk yang musanna begitu. Oke. Kita lihat baik-baik ya di sini. Hadara rajulun zu ilmin. Nah, zu ilmin. Ada yang masih bingung, itu jadi apa zu ilmin ya? Apakah dia jadi khobar kedua atau apa? Jadi fa'il kedua atau apa gitu ya. Nah, kita lihat itu zu ilmin. Nah, zu ilmin. Nah, dia adalah ditakwil begitu ya, muawwal bil mushtaq, ditakwil ke mushtaq. Nah, gitu. Jadi dia sebagai apa? Naat ya, sebagai apa? Naat zu ilmin. Naat untuk apa? Rajul. Kan nakirah tuh rajul. Za ilmin. Nah, naat buktinya dia menyesuaikan tuh za ilmin ngikutin rajulan kan dia nasab juga gitu. Marartu bi rajulin zi. Nah, ya. Gitu. Wa qaulihi ta'ala saya naron zata bukan zati bukan zatu zata nasab ya. Gitu. Ngikutin sinaron. Yang kedua ismul isyarah ba'dal ma'rifah. Isim isyarah yang setelah ma'rifah. Jadi jadi naat gitu. Salam tu ala Zaidin hadza. Ya, salam tu ala Zaidin haza maksudnya Zaid yang ini itu artinya itu terjemahnya. Haza ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahali jarin. Mahalnya jer. Kenapa? Karena ngikutin i'rab si Zaid gitu. Jadi apa? Naat untuk Zaid. Wa qaulihi ta'ala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, hadza ya. Nah, jihum begitu. Wa qaulihi ta'ala idhab bi kinabi hadza. Nah, hadza gitu ya. Kemudian al ismu al mansub. Nah, isim mansub, isim yang dia dinisbatkan begitu. Hadza rajulun misriyun. Nah, misriyun ya, dinisbatkan dia nisbat. Ya-nya ya nisbah. Misriyun gitu. Ra'aitu rajulan dimashkiyan. Salamtu ala rajulin iraqiyin. Nah, laki-laki yang dia adalah orang Mesir. Rajulan Dimaskian adalah laki-laki yang dia adalah orang Damaskus, Suriah. Salam tu ala rajulin Iraqiyin yang dia adalah orang Irak. Yang keempat, al-asma al-mausulah. Tentu isim mausul yang mana? Al-mabdu'ah bi hamzati waslin. Nah, ya. Karena nanti ada isim mausul yang tidak diawali hamzah wasal seperti ma dan man gitu ya. Seperti ma dan man. Alladzi allati allazani allatani allazina allati allai keseluruhannya baik untuk yang mufrad muzakkar ya musannanya atau muannas muzakkar dan jamak dari kedua jenis itu semua al asmaul mausulah contoh adara ar-rajulu alladzi daraba zaidan karena dia bukan jumlah maka tidak berlaku kaidah ya nah kaidah apa nih kaidah yang terletak setelah atau ini sebagai bentuk pengecualian. Nah, ya.
gitu. Tapi kalau dikecualikan juga tidak bisa. Jadi sebagaimana yang ada di sini kita pahami bahwasanya allazi dia bisa menjadi naat meskipun sebelumnya adalah isim yang ma'rifat. Jadi kaidah yang tadi itu adalah kaidah untuk jumlah. Kalimat yang terletak setelah nakirah dia menjadi naat. Mahal kalimat itu mengikuti i'rab dari si isim nakirah tersebut yang berada sebelumnya. Nah, untuk ini contoh hadara rajulul ladzi daraba zaidan alladzi ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Naatnya rajul begitu ya. Kemudian ada lagi yang kelima adalah alfazul adat. Alfazul adat, lafal-lafal angka, lafal angka gitu. Nah, in waqa'a al adadu kalau adat itu terletak. Nah, adat dari 3 sampai 10 dia terletak sebagai naat. Jaza mutabiquhu lil man'ut. Maka boleh dia menyesuaikan man'ut dalam hal tadzkir dan ta'nis. Nah, ini kembali kepada pembahasan angka. Mana angka-angka yang dia berposisi bisa sebagai naat. Nah, di mana dia bisa menyesuaikan jenisnya, tapi boleh juga untuk tidak menyesuaikannya. Wa'adamu muto, ya, muto bakoh, gitu, ya. Dia tidak menyesuaikannya. Kita lihat coba di sini ya. Nahu qaulihi ta'ala tusabbihu lahus samawati as-sab'u. Nah, as-sab'u. As-sab'u. Jadi apa tuh? Jadi naat. Ngikut jenisnya enggak dalam hal muannas? Enggak. Wa qaulihi Tidak, Ustaz. ta'ala man rabbus samawat dan memang seringnya seperti itu ya, tidak. Kalau angka jadi naat gitu. Tapi boleh juga ya mengikuti. Nah, man rabbus samawati as-sab'i. Nah, ya, as-sab'i. Kemudian wa kuntum azwaja salasah. Nah, ya. Kemudian fi zulumatin salasin. Kemudian hadara at-tullabu as-salasatu. Qara'tu al-kutuba as-sittata. Tuh, ya, muannas. Padahal ini tulab laki-laki ya. Boleh ya boleh gitu. Nah, ta'adudun na'ti. Ta'adudun na'ti. Nah, ya, naat ini berbilang. Berbilang berarti banyak, lebih dari satu. Kita udah lewat tentunya contoh tadi ya, yang dimana dalam satu ayat itu terkumpul apa? Naat yang mufrad dan naat yang ghairu mufrad keseluruhannya. Maka disinilah ya juzu ayat ta'addada an-na'tu liman utin wahidin. Bolehnya naat itu berbilang kepada man'ut yang satu. Contoh pertama hadara rajulun alimun karimun wakurun. Nah, ini malah naatnya mufrad semua gitu. Kalau yang sebelumnya aja naat mufrad bisa gabung sama naat ghairu mufrad, bahkan naat ghairu mufradnya keseluruhannya lagi. Ya, baik jumlah maupun yang sibul jumlah. Nah, apalagi ini yang mufrad-mufrad ya. Nah, kita lihat i'rabnya. Hadara kan fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Rajulun fa'ilnya si hadara, rafa ya, marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah zahirah. Alimun naat pertama untuk rajul. Karimun naat yang kedua untuk rajul. Wakurun naat ketiga untuk si rajul. Wah, sifat semua. Jadi unik bahasa Arab begitu. Kemudian yang kedua. Nah, ini ada di dalam surah Al-Fatihah ya atau ya di awal setiap surat kecuali surah Al-Bara'ah. Nah, yang diawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ada dua naat di situ. Yang semuanya manutnya adalah lafal Allah gitu. Wa qaulihi ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Nah, anzalnahu fi'il madi. Ya, dan fa'ilnya adalah nahnu. Hu-nya adalah maf'ul bih dan dia adalah jumlah. Nah, jumlah nih anzalnahu. Kenapa? Terletak setelah kitabun yang kitab adalah nakirah. Berarti anzalnahu di mahali apa? Rofa, karena kitabnya rofa gitu. Naat pertama. Nah, mubarakun naat mufrad untuk kitab yang diberkahi gitu. Ya. Kemudian musaddiqul ladzi. Ah.
musaddiq. Itu. Dia naat lagi jumlah keseluruhan maksudnya musaddiqul ladzi baina yadai. Itu. Naat keseluruhan. Untuk siapa? Untuk kitab. Ya. Qaulihi ta'ala wa qala rajulun mu'min. Nah, ya. Mukmin naat pertama untuk rajul. Nah, ini contoh yang tadi. Tidak perlu kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke agradun na'at. Agrad itu artinya apa? Bentuk jamak dari gorod. Bentuk jamak dari gharad. Apa artinya? Tujuan. Kenapa sih naat itu didatangkan di dalam kalimat? Ahammu agradin na'at mayali. Nah, ya. Nah, di antara tujuan-tujuan naat yang paling penting pertama adalah taudihul ma'rifah untuk menjelaskan ma'rifat. Yaitu apa? Izalatul ishtiraq, ya, menghilangkan keberserikatan al-arid, nah, ya, yang ada pada makrifat. Nah, gitu. Contoh, marortu bi Zaidin at-tajiri. Nah, untuk menghilangkan apa namanya? Perkongsian begitu. Keberserikatan. Kalau ada dua orang nama Zaid, maksudnya kita lagi si A sama si B lagi ngobrol. Si B sama si A ini berteman dengan dua orang yang namanya Zaid, tapi beda profesi. Suatu ketika si A ini bercerita ke si B, saya berpapasan sama Zaid. Nah, biar si B ini tidak mengira Zaid yang lain, maka didatangkanlah Na'at. Jadi semakin khusus lagi begitu. Zaid yang pedagang, bukan Zaid yang ustad. Gitu. Ya, ternyata dia punya dua kawan namanya Zaid, satunya pedagang dan satunya adalah ustad. Nah, ya. Nah, idza kana hunaka aktsar min syakhsin yusamma bi Zaid yang tadi sudah saya jelaskan. Apabila di sana terdapat banyak dari orang-orang yang dinamakan dengan Zaid, wala yata'ayyanu lada sami'. Nah, dan tidak mentakyin di sisi yang mendengar as-sami' wahidun minhum gitu. Maka fayati al-mutakallimu bin na'ti, maka mutakalim datangkan na'at allazi yu'ayyinu wahidan yang dia mentakyin satu dari nama Zaid tersebut. Maka yuzilu al-ishtiraka. Hilanglah ishtirak tadi. Kemudian tujuan naat yang kedua adalah takhsisun nakirah. Untuk mengkhususkan nakirah. Nanti kita buka atau teman-teman buka kembali bab terkait nakirah. Jadi nakirah, nakirah yang diberikan naat itu dia nakirah yang khusus. Jadi seakan layaknya ma'rifat. Tapi dia bukan ma'rifat. Gitu. Contoh innaha baqaratun safra. Ah, udah ada sedikit kejelasan, jadi tidak terlalu umum gitu. Lafal nakirohnya karena dia dinaati atau diberikan sifat. Wa qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Raqabah yang mana? Raqabah yang mukminah. Tapi ini ada balaghahnya ya. Nah, kemudian yang ketiga mujarradul madhi. Nah, ada yang murni hanya untuk memuji sebagaimana ya pada lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan betul pujian as-sana 'ala Allah ya, pujian kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita menyandarkan dua sifat Allah yang sungguh luar biasa mulia kepada zat Allah, kepada ismul jalalah Allah. Kemudian ada yang mujarraduz zam ya, hanya untuk apa? Zam mencela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rajim. Ya, kita berikan dan kita lekatkan kepada syaitan. Kemudian yang kelima mujaradut tarahum. Nah, ya. Allahumma ana abduka al-miskin. Ya, tarahum. Tarah tarahum. Apa artinya tarahum? Merendahkan diri, Ustaz. Iya, kasihan begitulah ya. Yang keenam adalah mujaradut taukid. Nah, untuk memberikan penegasan, penguatan. Nah, ya nahu qaulihi ta'ala fa idza nufikha fis suri nafqatun wahidah. Ya, wahidah. Itu. Kemudian waqala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Nah, ya. Ingat ini tujuan loh ya, tujuan naat. Itu. Kan dia angka nih kan, al-fazul. Dia lafaz angka tuh. Nah, kemudian tilka asyaratun kamilatun kamilatun. Nah, tapi tujuan didatangkannya itu apa? Sebagai taukid begitu untuk penguat si man'utnya. Tanbihani ada dua tanbih di sini, at-tanbihu al-awwal.
Idza taqaddama an-na'tu 'ala al-man'uti fa hunaka halatani. Apabila na'at itu mendahului man'ut, perhatikan. Wah, bisa dong na'at mendahului man'ut nih ada. Kita baca. Fa hunaka halatani. Maka di sana ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya ingkana, ya ma'rifataini, kalau si na'at dan man'utnya itu ma'rifat, perhatikan baik-baik. Kalau si na'at dan man'utnya itu ma'rifat, kana, ya dua, si na'at dan man'ut maksudnya. Ma'rifataini, khobarnya kana. Oh riba an-na'tu, maka na'at itu diirob ala hasabil awamil ad-dakhilah, sesuai dengan amil yang masuk alaihi atasnya. Dan oh riba al-man'ut, dan man'utnya diirob sebagai badal dari si na'at. Loh, gimana? Contoh kita lihat baik-baik. Hadoro al-mujtahidu Zaidun. Ini bisa, ya. Nah, telah hadir yang bersungguh-sungguh si Zaid itu. Nah, al-mujtahidu na'at untuk Zaid. Tapi bagaimana di sini kita irobnya? Kita irobnya sebagaimana pelafalan dia di dalam kalimat. Maka yang menjadi fa'il adalah isim yang terletak setelah si hadoro. Itu. Al-mujtahidu dia sebagai fa'ilnya hadoro. Sedangkan Zaid sebagai badalnya al-mujtahid. Ini sebagaimana kaidah juga kita mirip. Maksudnya saya katakan mirip saat membahas apa? Isim alam, urutan, tartib ya. Tartib alam, kunyah, lakob. Gitu. Mana yang jadi badal, mana yang jadi ini, mana yang jadi ini. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina ismun majrurun bi ala. Nah, dia padahal kan apa? Pujian untuk Nabi Muhammad. Nah, gitu. Tapi apakah bisa kita arab dia sebagai naat meskipun tidak secara hakik, maksudnya nih ya, secara makna. Nah, secara makna adalah dia naat untuk lafaz Muhammad. Tapi secara lafaz yang terlafazkan dalam kalimat Sayyidina bukanlah naat kita i'rabnya, tapi dia isim majrur. Gitu ya. Muhammadnya badal. Uhibbu al-khalifata Umar. Nah, ini maf'ul bi khalifah. Ini kan mendahului si alam, nama khalifah, begitu. Ya, lakop kah atau kunyah? Hmm? Ya, nah, wa alamatu nasbi al-fathah Umar badal dari khalifah. Wa minhu ya qauluhu ta'ala ila siratil azizil hamid. Allah. Nah, Allah lafzul jalalah badal dari aziz atau badal dari hamid. Nah, dua sifat ya. Kemudian tanbih yang kedua adalah wa in kana nakirata ini. Nah, kalau keduanya nakiroh nih, naat dan si man'utnya nakiroh. Berarti kan ma'rifat. Maka naatnya itu ya, naatnya yang al-mutaqaddim yang mendahului si man'ut, nah dia di i'rab sebagai hal. Nah, terus sahibul halnya mana? Sahibul halnya si man'utnya. Contoh begini. Hadara dhahikan rajulun. Nah, gitu. Hadara dhahikan rajulun. Dhahikannya hal. Yang namanya hal yang nasab. Kira kita udah pernah bahas kan? Yang namanya hal yang nasab. Gitu. Kemudian rajulun. Jadi sahibul hal. Sahibul hal kan nggak mesti nasab. Diulangi kembali. Dimurojaah kembali. Ya rajulun. Nah, rajulun di situ rofa. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya hadara. Oke, selesai tanbih yang pertama. Kalau keadaan apa? Sinaat mendahului man'ut. Baik dengan bentuknya yang ma'rifat kedua-duanya atau yang nakirah kedua-duanya. At-tanbihu asani minal ma'lumi. Ya, tentu telah diketahui anna na'ta bahwasanya na'at itu yatsba'u man'hu tahu. Bahwasanya na'at itu yatsba'u man'utahu. Mengikuti si man'utnya fil i'rab dalam hal i'rab. Ai pada rofa, nasab, jer. Akan tetapi, nah, ya qad takhtalifu al-alamatu al-i'rabiyatu. Terkadang tanda i'rabnya itu berbeda-beda fi na'at pada na'at anil man'ut dari man'ut. Ya jelas mengikuti bentuknya. Mengikuti apa bentuknya? Kalau na'atnya mamnu minas shorof ya mengikuti isim yang dijerkan, dan isim yang dijerkannya itu adalah bukan mamnu minas shorof tanda dengan kasroh, berarti kan ya berarti si mamnu minas shorof yang menjadi na'at untuk isim majrur yang tandanya dengan kasroh, ya si mamnu minas shorof tandanya tidak dengan kasroh dong.
Harus menyesuaikan bentuknya tanda jernya. Kan tanda jer itu ada berapa? Ayo, tanda jer ada berapa? Sepi. 34. 4. 34. Banyak amat. 3. 3 ya. Nah, kasroh ya Ya, Ya. dan fathah gitu. Kasroh ya dan fathah. Nah, ya. Fathah itulah diisi mamnu min as-sarf. Nah, wa ala daris. Nah, ayan tabi begitu. Ila dzalik. Orang yang belajar harus memperhatikan ini. Nahu qaulihi ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatina. Mawatina man'ut nih. Kasih rotin. Ini malah man'utnya sih mamnu min as-sarf. Naatnya bukan. Berarti nggak usah ikut-ikut fathah tuh. Tetap kasroh. Gitu ya. Kemudian wa qaulihi ta'ala yang kedua, faja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Nah, syamikhatin. Rawasiya maf'ul bih. Gitu. Tanda nasabnya adalah fathah. Gitu. Nah, tapi naatnya adalah jamak muannats salim. Ya tanda nasabnya dengan kasrah. Dia jadi naat. Yang ketiga hadis. Fantalaqna hatta intahaina ila raudatin. Raudatin. Nah, mamnu min as-sarf naatnya. Dia dengan fathah karena dia mengikuti raudah. Isim majrur yang tandanya dengan kasrah. Barakallahu fiikum. Tatbiqat. Oke, coba kita baca nih satu halaman ini. Pas lah. Oke, silakan. nah Ustaz. Ya, antum baca 1 sampai 2. Qala ta'ala fada'a fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Mujrimuna na'tun liqaumun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu di annahu jam'un muzakkari salimun. Ini kenapa ditanwin jamunnya? Kan dia mudhof. Nah, Ustaz. Jam'u muzakkarin salimun. Ya, terus terus. Qala ta'ala wa kanu qauman mujrimina. Mujrimina na'tun li qauman mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u di annahu jam'u muzakkarin salimun. Terus yang ketiga. Qala Oh, cukup ta'ala cukup cukup. Yang ketiga boleh boleh. Yang ketiga boleh sedikit. Qala ta'ala qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina. Mujrimina na'tun li qaumin majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li annahu jam'u mudzakarin salimun. Baik, yang keempat silakan akhwat. Sama Ustaz ya. Nah, yang akhwat dulu, Pak. Rabi'an. Yang akhwat dulu. Ya, nah, Ibu. nah. Nah, silakan. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مجرمين Enggak, نعت enggak. Yang لقوم. keempat. Keempat. Tadi ketiga udah. Hmm. قال تعالى إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء نعت لبقرة مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولم يد ولم ينو Yunawan. ولم يو Walam yunawan. يول ولم Yunawan. ينون Yunawan tidak ditanwin. لأنه ممنوع من الصرف فاقع نعت ثان Betul. لبقر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لونها فاعل لاسم الفاعل فاقع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه تسر فعل Belum. مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هي الناظرين مفعول به منصوب والجملة الفعلية تسر الناظرين في محل رفع نعت ثالث ثالث لبقرة. Barakallahu fiik. Nah, silakan, Pak. Nah, khamisan qala ta'ala
hatta ija patahna alaihim baban ja'aja bin sadidin na'tun li baban mansubun wa alamatu nasbihil alifu li'annahu minal asma'il khamsati ajabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihil kasroti Kasrotu. jadi Al kasrotu. wa alamatu jarihi kasrotu Al kasrotu. Iya, tidak ya, ditanwin. ya wa alamatu jarihil kasrotu sadidin na'tun li ajabin majrurun wa alamatu jarihil al kasrotu. Betul, barakallahu fiik, Mumtaz. Nanti silakan diteruskan saja membaca ininya, contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab, ada jawabannya. Dan kalau ada waktu luang, nah latihan mengirab ayat-ayat yang sudah disediakan oleh penulis. Nah, insya Allah di hari Ahad besok kita akan masuk ke pembahasan tadi yang kedua, yakni taukid. Taukid ya dengan dua jenisnya, maknawi dan lafzi. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam.